Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Tingkat Pemahaman Warga Terhadap Penggunaan Zat Kimia dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winnie Nuraini dengan NIM 2305324. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Perkenalkan, saya Rega Danika Azahra dengan NIM 230786. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Perkenalkan, nama saya Esa Suci Pratiwi dengan NIM 2305897. Dan di sini saya akan memaparkan tentang pembahasan dari hasil penelitian. Perkenalkan, saya Salsabila Zahra Sugiono dengan NIM 2305934 dan di sini saya akan memaparkan terkait metode penelitian. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, Bapak dan teman-teman semuanya, pandangan terhadap ilmu kimia menurut Bonsell pada tahun 2020 di lingkungan masyarakat itu dianggap sebagai suatu hal yang selalu dikaitkan dengan B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Nyatanya, hal ini itu tidak sepenuhnya benar. Ilmu kimia juga memiliki peran yang positif dalam kehidupan. Kemudian, pembahasan zat kimia di warga kerap tidak dapat dipisahkan dari anggapan zat yang berbahaya. Landasan persepsi yang kurang tepat ini pada akhirnya menimbulkan mispersepsi terhadap urgensi zat kimia dalam kehidupan sehari-hari, terutama kebutuhan rumah tangga. Mispersepsi inilah yang nantinya perlu ditinjau kembali sesuai dengan kebenarannya. Nah, kemudian untuk tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman warga terkait zat kimia yang terdapat pada ruang lingkup rumah tangga. Analisis pengetahuan warga terkait zat kimia yang terdapat pada ruang lingkup rumah tangga ini menjadi topik yang penting karena dengan memahami zat kimia yang terdapat di ruang lingkup rumah tangga menjadikan warga lebih berhati-hati dalam memilih produk ataupun bahan yang mengandung zat kimia mana yang baik digunakan pada ruang lingkup rumah tangga. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, kami menggunakan pendekatan metode kualitatif yang diterapkan pada penyuluhan. Kemudian subjek dari analisis ini adalah warga di Desa Cirejag yang berada di Kota Karawang. Kemudian warganya sudah berumah tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kualitatif melalui wawancara tak terstruktur terkait pemahaman terhadap zat kimia yang berada di ruang lingkup rumah tangga dengan beberapa soal dasar terkait zat kimia rumah tangga. Baik, langsung saja ke hasil penelitian. Ketika membahas mengenai zat kimia dalam rumah tangga, ibu rumah tangga menjadi sorotan utama karena elemen tersebut menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi keluarga. Di sini kami menggunakan 3 parameter. Yang pertama, pengetahuan mengenai zat kimia. Dari 15 partisipan, faktanya masih banyak yang salah dalam mengartikan zat kimia. Kebanyakan warga menganggap zat kimia itu berbahaya, bahkan sebagian partisipan tidak mengetahui zat kimia. Kemudian parameter yang kedua, interaksi warga dengan zat kimia dalam lingkup rumah tangga. Sebagian partisipan mengetahui bahaya dari zat kimia itu sendiri meskipun masih sering memakainya, tetapi masih ada partisipan lain yang belum mengetahui bahaya dari zat kimia meskipun sering berinteraksi dengannya. Kemudian parameter yang ketiga yaitu persepsi mengenai tingkatan bahaya zat kimia rumah tangga. Persepsi warga terhadap tingkatan bahaya zat kimia ini cenderung bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan, informasi yang diterima, dan pengalaman pribadi. Oke, selanjutnya di pembahasan hasil penelitian. Nah, materi yang dipaparkan pada kegiatan ini adalah yang pertama, memberikan informasi terkait zat kimia rumah tangga dalam lingkup kebutuhan higienis dan sanitasi, meliputi pembersih, pemutih, pewangi, dan pestisida. Bersama dengan pemaparan materi tersebut, dipaparkan pula terkait manfaat serta bahaya yang ditimbulkan. Lalu yang kedua, memberikan informasi terkait efek samping penggunaan zat kimia dalam rumah tangga jika penggunaannya tidak sebagaimana mestinya. Nah, dari hasil wawancara
dapat disimpulkan bahwa partisipan yang menganggap zat kimia rumah tangga berbahaya kebanyakan adalah yang memiliki pendidikan terakhir di SMA, dikarenakan pada jenjang pendidikan di bawah SMA belum diperkenalkan ilmu kimia. Pendidikan terakhir partisipan mempengaruhi tingkat pemahaman mengenai zat kimia rumah tangga. Karena ini sesuai dengan peneliti dari Tristi dan Nurlalita pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa tingginya latar belakang pendidikan mempunyai peningkatan terhadap kualitas keilmuan seseorang. Nah, dari hasil wawancara yang kami peroleh itu menunjukkan bahwa kebanyakan warga desa tidak merasakan dampak negatif dari produk zat kimia rumah tangga yang digunakan, sehingga kebanyakan partisipan menganggap zat kimia rumah tangga tidak berbahaya. Dan berikut merupakan tabel dari respon kegiatan sosialisasi yang sebelumnya telah dijelaskan pada hasil penelitian. Baik, selanjutnya akan saya simpulkan mengenai hasil dari penelitian kami. Di sini kita dapat mengambil dua kesimpulan, di mana yang pertama, kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan di RT 5 RW 2 Desa Cirja, Karawang dengan pemaparan materi melalui metode ceramah dan tanya jawab. Nah, berdasarkan hasil wawancara tak terstruktur yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman warga masih tergolong rendah terhadap pengetahuan mengenai zat kimia dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal ini dikarenakan latar pendidikan yang berbeda. Baik, Bapak dan teman-teman semuanya, berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan. Di sini ada beberapa jurnal yang telah kami temukan yang memiliki relevansi dengan apa yang kami teliti. Dan ini merupakan hasil dokumentasi dari sosialisasi yang telah kami lakukan. Baik, Bapak dan teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian pemaparan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Bye-bye.